Hai semuanya, mari kita bahas metode Cry It Out (CIO) yang sering dibicarakan untuk bayi. Tapi kali ini kita coba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika kita menerapkannya pada emosi orang dewasa? Kedengarannya agak aneh ya, tapi coba kita gali lebih dalam. Biasanya, CIO pada bayi itu intinya membiarkan bayi menangis sampai mereka belajar menenangkan diri sendiri dengan asumsi bahwa tangisan itu bukan karena kebutuhan fisik, melainkan semata-mata ekspresi emosi atau keinginan untuk diperhatikan. Orang tua sering dihadapkan pada pilihan sulit, apakah langsung menggendong bayi yang menangis atau membiarkannya menangis sebentar. Ada yang bilang, membiarkan bayi menangis itu melatih kemandirian, ada juga yang bilang itu bisa merusak ikatan emosional. Nah, bagaimana kalau kita coba bayangkan skenario serupa untuk kita, orang dewasa, saat kita sedang dilingkupi emosi yang kuat dan tidak nyaman? Seringkali saat kita merasa sedih, kecewa, marah, atau frustasi, respons pertama kita adalah mencoba menekan emosi itu. Kita bilang pada diri sendiri, jangan nangis malu. Atau, gak usah marah-marah, gak ada gunanya. Kita sibuk mencari pengalih perhatian. Mungkin nonton drama, main game, makan banyak, atau bahkan sibuk kerja biar lupa. Ini mirip dengan orang tua yang langsung menggendong bayinya, berusaha secepatnya menghilangkan tangisan dan ketidaknyamanan. Tujuan kita adalah membuang jauh-jauh perasaan itu, karena rasanya tidak enak. Kita diajarkan untuk selalu kuat dan tabah. Seolah-olah menunjukkan emosi negatif itu tanda kelemahan. Akibatnya, emosi-emosi itu tidak benar-benar hilang. Mereka hanya disimpan di dalam, menumpuk, dan suatu saat bisa meledak dalam bentuk yang tidak terduga. Mungkin jadi penyakit fisik, kecemasan berlebihan, atau ledakan amarah yang tidak proporsional. Coba bayangkan skenario Cry It Out versi dewasa. Ini bukan berarti kita harus duduk di pojokan dan meraung-raung di depan umum. Bukan begitu maksudnya. Ini lebih kepada memberi diri kita izin untuk merasakan emosi itu sepenuhnya tanpa intervensi langsung untuk menghentikannya. Misalnya, ketika kita merasa sangat sedih karena sesuatu yang mengecewakan, alih-alih langsung mencari cara untuk move on atau melupakannya, kita bisa memberikan diri kita waktu dan ruang untuk merasakan kesedihan itu. Ini bisa berarti duduk diam, menangis jika memang air mata itu ingin keluar, atau hanya merasakan sesak di dada tanpa berusaha mengusirnya. Ini adalah saat kita membiarkan emosi itu berproses dengan sendirinya, seperti yang terjadi pada bayi yang diizinkan menangis. Kita tidak mencoba memblokir atau mempercepatnya. Proses ini mungkin terasa sangat tidak nyaman di awal. Sama seperti orang tua yang mendengar tangisan bayinya tanpa intervensi, kita mungkin merasa gelisah ingin segera mengakhiri perasaan tidak enak ini. Ada suara di kepala kita yang bilang, ini kan gak produktif, atau kamu cuma buang-buang waktu. Tapi disinilah letak inti Cry It Out untuk emosi dewasa. Kita melatih diri untuk mentoleransi ketidaknyamanan emosional demi proses pelepasan yang lebih dalam. Kita membiarkan gelombang emosi itu naik dan turun tanpa berusaha melawan arusnya. Ini bukan berarti kita pasrah dan tenggelam dalam kesedihan, melainkan kita mengamati emosi itu, membiarkannya mengalir, dan percaya bahwa pada akhirnya, seperti gelombang yang akan surut, emosi itu juga akan mereda. Kenapa ini penting? Karena dengan menekan emosi, kita sebenarnya tidak menyelesaikannya. Kita hanya menundanya. Ibarat sampah yang tidak dibuang, lama-kelamaan akan menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Emosi yang tidak diproses juga begitu. Mereka akan terus mengendap dan mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Bayangkan jika kita selalu menahan diri untuk tidak menangis saat sedih, atau tidak marah saat diperlakukan tidak adil. Lama-kelamaan, tubuh kita akan menanggung bebannya. Kita mungkin jadi mudah lelah, sakit kepala, atau bahkan mengalami masalah pencernaan. Pikiran kita pun bisa jadi dipenuhi kecemasan atau perasaan tidak berdaya. Dengan mengizinkan diri menangis dalam konteks emosi dewasa, kita sebenarnya sedang membangun resiliensi emosional. Kita belajar bahwa kita bisa bertahan melewati perasaan tidak nyaman dan bahwa perasaan itu tidak akan membunuh kita. Kita belajar bahwa emosi itu sementara, seperti awan yang lewat di langit. Ini adalah bentuk regulasi diri yang sangat penting. Sama seperti bayi yang belajar menenangkan diri setelah menangis, kita sebagai orang dewasa belajar bagaimana mengelola badai emosi internal kita sendiri tanpa harus selalu mencari bantuan dari luar atau mencoba melarikan diri dari perasaan itu. Ini bukan tentang menjadi cuek atau tidak peduli, tapi tentang memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memproses apa yang kita rasakan. Tentu saja ada batasnya. Cry it out untuk emosi dewasa bukan berarti kita harus terus-menerus meratapi nasib atau tenggelam dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Ada perbedaan besar antara memproses emosi dan terjebak dalam lingkaran negatif. Jika perasaan sedih atau marah itu terus-menerus ada, mengganggu fungsi sehari-hari dan tidak ada tanda-tanda mereda, mungkin itu saatnya untuk mencari bantuan profesional seperti konselor atau terapis. Sama seperti jika bayi menangis terus-menerus karena lapar atau sakit, tentu saja orang tua harus segera bertindak. Konsep cry it out untuk emosi dewasa ini lebih cocok untuk emosi-emosi yang normal dan dapat diproses, bukan untuk kondisi kesehatan mental yang lebih serius. Lalu, bagaimana cara praktisnya?
Pertama, ciptakan ruang aman untuk diri sendiri. Ini bisa berarti menemukan tempat yang tenang di rumah, di mana kita bisa sendirian tanpa gangguan. Matikan HP, jauhkan semua distraksi. Kedua, izinkan diri untuk merasakan. Jika air mata ingin keluar, biarkan saja. Jika ada dorongan untuk berceriak, tentu saja di tempat yang aman dan tidak mengganggu orang lain, mungkin itu yang perlu dilakukan. Jika tubuh terasa tegang, perhatikan ketegangan itu. Jangan menilai perasaan itu sebagai baik atau buruk, cukup amati. Ketiga, ingatlah bahwa ini akan berlalu. Yakinkan diri bahwa perasaan ini pertama dan Anda akan melewati ini. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan atau pelepasan. Setelah emosi itu mereda, mungkin akan ada perasaan lega seperti beban yang terangkat. Metode ini juga bisa diterapkan pada emosi lain selain kesedihan. Misalnya, saat kita merasa sangat marah, daripada langsung melampiaskan amarah itu pada orang lain, atau justru menahannya sampai meledak, kita bisa mencoba CIO versi amarah. Ini bisa berarti duduk diam, merasakan denyutan amarah di dada, mengepalkan tangan, lagi-lagi, tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain, atau bahkan menuliskan semua pikiran marah kita di jurnal tanpa sensor. Tujuannya adalah membiarkan energi amarah itu bergerak dan menemukan jalan keluarnya secara aman, daripada membiarkannya terpendam atau justru merusak hubungan. Dengan begitu, kita bisa memahami akar kemarahan kita dan meresponsnya dengan lebih bijaksana di kemudian hari. Intinya, CIO untuk emosi dewasa ini adalah tentang otonomi emosional. Ini tentang mengambil kembali kendali atas bagaimana kita merespons emosi kita, bukan membiarkan emosi itu mengendalikan kita, atau memaksa kita mencari pelarian yang tidak sehat. Ini adalah latihan untuk menjadi lebih sadar dan hadir dengan diri sendiri. Dengan mempraktikkan ini, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh secara emosional, tapi juga lebih autentik. Kita tidak lagi perlu berpura-pura baik-baik saja saat kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Kita belajar untuk menerima semua bagian dari diri kita, termasuk bagian yang tidak nyaman dan menyakitkan. Ini adalah langkah besar menuju kesejahteraan mental yang lebih baik. Proses ini mungkin tidak mudah dan butuh waktu dan kesabaran. Sama seperti melatih bayi, ada saat-saat kita mungkin merasa ingin menyerah dan kembali ke pola lama, yaitu menekan emosi. Tapi setiap kali kita berhasil membiarkan diri kita merasakan dan memproses emosi, kita sedang membangun otot mental yang lebih kuat. Kita sedang mengajarkan diri kita bahwa kita bisa menghadapi kesulitan emosional dan bahwa pada akhirnya kita akan menemukan kedamaian setelah badai. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan emosional kita. Jadi, di balik judul yang mungkin terdengar provokatif, konsep Cry It Out untuk emosi dewasa ini sebenarnya adalah undangan untuk lebih jujur pada diri sendiri, lebih berani menghadapi apa yang kita rasakan, dan pada akhirnya menjadi pribadi yang lebih utuh dan seimbang. Ini adalah tentang memahami bahwa emosi, bahkan yang paling tidak nyaman sekalipun, adalah bagian natural dari pengalaman manusia, dan dengan memberi mereka ruang untuk didengar dan dirasakan, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan sembuh.